Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudin Firmansyah. Saya dari kelas 2C NPM 2213020129. Saya dari Teknik Informatika. Dan sekarang saya akan menjelaskan materi tentang jaringan saraf tiruan. Jadi di sini saya akan jelaskan jaringan saraf tiruan mulai dari yang basicnya sampai ke frameworknya. Di sini saya akan jelaskan dulu secara singkat apa itu jaringan saraf tiruan. Jadi jaringan saraf tiruan itu adalah sebuah algoritma kecerdasan buatan yang dimana mengimplementasikan atau meniru bagaimana perseptron atau jaringan saraf pada manusia itu bekerja. Ya. Jadi di jaringan saraf manusia itu kan banyak jaringan-jaringannya dan saling terhubung. Nah, jadi jaringan saraf tiruan yang ini atau sering disebut dengan neural network ini sama konsepnya. Jadi jaringannya saling terhubung. Nah, neural network atau jaringan saraf tiruan ini sering sekali dikaitkan dengan yang namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi saya jelaskan apa itu deep learning ya. Deep learning itu adalah subbab dari machine learning. Misalkan ini ada lingkaran. Ini lingkarannya adalah machine learning. Di dalamnya ini ada deep learning. Nah, di dalamnya lagi ini adalah deep reinforcement learning. Nah, ini DL ini yang sering algoritma deep learning atau algoritma deep learning itu sering menggunakan neural network sebagai modelnya, sebagai model perhitungannya. Dan deep learning ini daripada machine learning konvensional ini itu lebih masalahnya lebih kompleks dan lebih banyak masalah-masalah yang rumit yang bisa diselesaikan dengan deep learning. Karena deep learning nanti ada namanya training, yang dimana jaringan saraf tiruan atau neural networknya nanti akan belajar dari pola data ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara singkat jaringan saraf tiruan. Saya gambarin dulu bagaimana jaringan saraf tiruan tersebut itu. Nah, seperti ini gambaran dari jaringan saraf tiruan. Nah, saya akan gambarkan dalam bentuk matematikanya. Nah, seperti ini. Ini input, ini bobot, dan ini bias. Nah, seperti ini jaringan saraf tiruan secara lengkapnya. Jadi di sini saya lebih jelasnya saya kurung dulu sini. Nah, seperti ini. Jadi yang dihitung dulu yang di dalam sini ya perhitungannya. Kita dulu. Jadi nanti baru ditambah sama biasnya ya. Ini item 1 seperti perhitungannya. Nah, neural network itu perhitungannya tuh sama seperti matriks multiplikasi. Makanya kalau kalian mau belajar deep learning atau mau belajar kecerdasan buatan itu kalian belajar aljabar linear, statistika, probabilitas, yang paling penting 3 itu, dan juga kalkulus ya. Kalkulus itu dikit dipakai. Tapi yang paling banyak itu aljabar linear sama statistika ya.
Nah, seperti ini perhitungannya. Ini satu jaringan ini seperti ini. Nah, satu jaringan ini ya, satu input satu jaringan ini itu sama seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, satu kolom dari wake atau bobotnya ini itu sama dengan satu perseptron ya. P1. Terus ini P2, ini P3. Seperti itu ya. Jadi penggambarannya seperti ini. Untuk yang ini ya. Jadi 1 dikali 0,1 ditambah dengan 2 dikali 0,2. Seperti ini perhitungannya. Nanti setelah semua perhitungannya selesai, nanti akan ditambah dengan biasnya seperti itu. Dan untuk satu perseptron, nah untuk yang lainnya sama. Nah untuk hidden layernya juga sama. Ini satu ini ya, 3 ini. Berarti nanti ini ada 3 perhitungan ini di sini. Karena ini ada 3 input ya. Akan menghasilkan 3 input seperti ini dalam hidden nanti. Setelah 1 misalkan hasilnya 0,1, 0,3, 0,2. Nah, akan menghasilkan seperti ini nanti. Setelah melewati hidden 1, nah, otomatis nanti akan buat lagi sini seperti ini. Nah, akan buat lagi seperti ini bobotnya dan seterusnya ya. Dan selanjutnya di sini di bagian levelnya, bentar saya zoom. Bentar saya zoom ini. Nah, bentar saya zoom seperti ini. Nah, di bagian sini kalau di dalam deep learning itu ada namanya fungsi aktivasi ya, ada relu, ada sigmoid. Nah, dua ini yang sering dipakai ini. Dua ini sering sekali dipakai. Nah, fungsi aktivasi itu bisa di dalam sini, langsung di dalam layernya, atau di luar layernya juga bisa. Di sini berarti. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya perhitungan neural network ini bisa digabung dengan perhitungan kuantum ya. Tapi nanti itu lebih kompleks lagi masalahnya. Jadi di sini kita belajar yang nggak kompleks dulu. Nah, seperti ini. Sekarang setelah saya jelaskan secara singkat ya, bagaimana jaringan saraf tiruan dan beberapa fungsi aktivasinya ya. Nah, ini kalau relu ini max-nya 0 dan input. Kalau sigmoid ini rumusnya 1/1 tambah xp min x-nya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan ganti. Sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya apa? Frameworknya. Di dalam deep learning itu kita butuh framework atau library lah ya istilahnya untuk membuat sebuah jaringan kecerdasan buatan yang saling terhubung, kompleks, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah besar seperti image classification, audio classification, terus text generatif dan image generatif juga. Di sini saya sudah membuat program ya menggunakan NumPy, jadi biar lebih dimengerti juga. Di sini saya udah buat objek yang namanya tensor. Ntar saya jelaskan di sini lagi. New, saya hapus. Nah, tensor itu adalah sebuah objek yang sering sekali muncul, yang sering banget dipakai menggantikan matriks, menggantikan array ya di dalam deep learning. Nah,
tensor ini itu ada 3 jenisnya. Tensor yang satu dimensi itu namanya one dimensional tensor. Kalau matrix ya, kalau matrix itu namanya itu two dimensional tensor. Tapi kalau lebih dari dimensinya lebih dari 4 ya, kalau misal 2, kalau dimensinya lebih dari 4 itu namanya multidimensional tensor, seperti itu. Nah, kenapa harus pakai tensor? Karena tensor ini nanti di dalamnya tuh terdapat autograd ya, autogradient, yang dimana autogradient itu akan berfungsi sebagai back propagation ya, seperti ini. Saya ilustrasiin. Nah, seperti ini. Saya gambar, misalkan sini ada sebuah perseptron, dua perseptron seperti tadi aja. Nah, singkatnya seperti ini. Saya hubungin dulu. Nah, seperti ini misalkan jaringan saraf tiruannya. Sini kan namanya kan kalau ke depan ini namanya kan forward atau feed forward ya. Nah, tapi kalau ke belakang seperti ini, kalau balik lagi ke belakang, nah, untuk mengupdate bobotnya, itu namanya adalah back propagation. Nah, back propagation ini adalah sebuah algoritma untuk mengupdate bobot melalui yang namanya optimizer. Nah, optimizer ini banyak sekali jenisnya. Nggak banyak sih, ya banyak, tapi nggak terlalu banyak sekali. Yang paling terkenal itu ADAM sama stochastic gradient descent yang paling sering dipakai. Ada juga RMS probe ya, juga ada, tergantung task apa yang dikerjakan. Nah, jadi ini kan forward ya, selesai prediksinya. Nah, nanti parameter dari hidden layer dan output layer ini ya, parameter yang dimana ini bisa mengandung bobot ya, ataupun penalti, tapi ini bobot yang sering pakai, misalkan mengandung bobotnya parameternya, maka parameternya ini akan dikirim ke optimizer untuk diupdate bobotnya, lalu bobotnya itu akan dikirim kembali ke dalam yang memiliki parameter ya. Kan sini ini memiliki parameter. Setelah diupdate, maka iterasinya akan terulang kembali. Kan tergantung epochnya ya, ini iterasinya. Nah, epoch itu kalian kalau gimana ya, kalau susah nyebut epochnya kalian bisa nyebut episode dan sebagainya boleh. Nah, ini nggak cukup pakai optimizer juga, tapi pakai yang namanya loss function juga. Nah, loss function ini akan berpengaruh juga ke dalam sini, karena nanti akan di backward, akan ikut di backward. Jadi nanti gradientnya akan ikut ke dalam optimizernya, seperti itu. Dan ini kenapa bobotnya harus diupdate? Karena ketika bobotnya itu terus tidak diupdate dan nilai bobotnya itu tidak stabil, maka bobot tersebut akan bisa mengalami overfitting, bisa mengalami freezing, atau bisa mengalami vanishing gradient juga. Nah, vanishing gradient itu kalau ada gradientnya, tapi kalau nggak ada gradientnya ya sama aja, seperti itu. Nah, di sini tensor itu menyediakan auto gradient, di mana menghitung backward secara otomatis. Terus tensor ini menjadi sebuah tipe data baru untuk perhitungan di dalam framework nanti. Ntar saya close semua ini, save, saya close semua. Saya jelaskan satu-satu nanti. Nah, kalau kalian mau membuat sebuah framework atau sebuah library untuk deep learning atau machine learning ya, kalian butuh namanya tensor. Tensor ini akan membantu kalian untuk menghitung gradient dengan cepat dan efisien juga. Di sini seperti ini. Nah,
Di sini itu ada perhitungannya. Jadi ini sebenarnya saya memakai perhitungan dari NumPy ya, dari NumPy. Kalau nggak tahu NumPy, NumPy itu library Python untuk kan perhitungan matematika ya. Di dalamnya tuh banyak sekali library untuk perhitungan matematika. Nah, di sini seperti contoh di sini ada basic operation, ada add atau tambah ya, ada negatif, ada multiplikasi, dan ada kurang-kurangan sub, dan ada truth deviate atau bagi-bagian di sini. Di sini saya untuk sum, absolute, rata-rata, varian, dan lain sebagainya saya integrasikan menggunakan NumPy ya di sini. Nah, kalau misal saya langsung pakai NumPy, kan nanti outputnya adalah NumPy array. Nah, kalau NumPy array diperhitungkan misalkan NumPy array ditambah tensor itu tidak bisa. Jadi NumPy array itu harus dikonvert dulu ke dalam tensor. Nah, maka dari itu saya membuat sum yang dimana itu dari NumPy saya integrasikan atau saya adjustment atau saya satukan dengan tensor agar nanti outputnya itu adalah tensor. Nah, seperti ini. Misalkan sum ya. Ini sum. Terus ini ada autograd. Misal autograd-nya nyala, autograd-nya menyala. Di sini data self data. Nah, self data ini apakah tidak nanti enggak menjadi tensor? Enggak dong. Nah, kalau data di sini, data di dalam fungsi tensor ini adalah data array di sini. Saya udah buat seperti ini. Ya. Jadi ini kalau di dalamnya array, nanti kalau udah keluar dari kelasnya nanti akan jadi tensor seperti itu. Selama masih di dalam fungsinya masih menjadi NumPy ya, menjadi NumPy array. Terus ini autogradnya true, yang berarti nanti ada back propagation-nya di sini. Ini ada back propagation-nya. Nanti ada validasi juga, ada validasi gradiennya juga di sini untuk menghindari antrian yang tidak adil antriannya istilahnya. Nah, di sini ada juga kreator yang dimana nanti ini akan mereturn gradient atau value-nya. Nah, nanti akan di sini kreatornya akan di sini akan di tracking di sini kreatornya ada kreator apa aja, ada berapa kreator. Nanti misalkan kalau ada 2 kreator maka harus antri. Kreator pertama dulu dihitung gradiennya, baru kreator kedua dihitung gradiennya. Ada kreator operation atau nama dari operatornya ya. Nah, kreator operation ini saya akan dimasukkan dalam sini. Nih, sum di sini. Maka kreator operation ini untuk memberikan tanda, kalau saya panggil yang sum, ini tandanya sum di sini, maka yang dipropagasikan adalah kreator dari sum seperti ini. Seperti itu. Terus di sini ada variance, ada square root, di sini ada argmax juga. Argmax itu misalkan seperti ini, saya gambarin sebentar argmax. Argmax ini juga sering sekali dipakai untuk perhitungan deep learning ya. Jadi misalkan saya hasil dari prediksi seperti ini 0,2. Nah, maka argmax ya, maka argmax-nya akan mereturn indeks dari probabilitas tertinggi. Nah, ini kalau 0,1 dan 0,2, yang tertinggi adalah 0,2. Maka 0,2 ini akan di return yang berarti nanti argmax-nya adalah 1. Ini kan 0 ya. Ini kan 1. Secara indexing. Seperti itu. Argmax simple, tapi ini berguna sekali untuk kalian ketika melakukan task klasifikasi ya. Terus ada appending lookup, nanti saya jelaskan, ada trails juga. Nah, sekarang kita masuk ke layer. Nah, layer ini adalah neural network-nya atau jaringan saraf tiruannya. Jaringan saraf tiruan itu jenisnya banyak sekali ya. Ada linear layer, di sini ada appending layer, ada dropout, ada normalization, di sini ada realistic modes of Mac-tan, terus ada convolution layer, ada batch normalization, ada flatten, ada add, terus ada banyak lah ya, ada max pooling juga. Nah, di sini
Saya akan jelaskan yang sering sekali dipakai di segala task atau segala masalah ya. Nah, linear layer ini dia ya. Linear layer itu sebuah layer dan neural network yang dimana linear layer ini akan mereturn hasil dari perhitungan matriks multiplikasi seperti yang saya contohkan tadi. Nah, yang saya contohkan tadi itu adalah perhitungan dari linear layer. Nah, tidak sebatas seperti itu saja, kalian tuh bisa menambahkan namanya penalty. Penalty itu apa? Penalty itu adalah sebuah algoritma atau sebuah rumus untuk mencegah gradient atau mencegah si apa itu layernya ini memproduksi weight yang menyebabkan overfitting seperti itu. Saya contohin. Yang sering dipakai itu ada dua. Penalti yang sering dipakai itu ada L1 lasso ya. Lasso seperti ini rumusnya. Ini rumusnya, ini lambda dikali sama sum absolute bobotnya. Seperti ini. Untuk L2 atau Regal apa namanya? Lupa saya. Nah, ini rumusnya ini seperti ini, 1 dikurangi lambda dikali 0,5 dikali sum bobot kuadratnya, seperti itu. Jadi di sum dulu baru di kuadrat. Nah, ada lagi yang namanya elastic net. Nah, elastic net ini rumusnya seperti ini, rumus elastic net. Ini ada alpha, terus ini dikali dengan L1 ya, lasso L1-nya, lambda rumusnya dikali dengan sum absolute ya, bobotnya ditambah dengan 1 dikurangi lambda terus dikali dengan 0,5 dikali dengan sum bobot seperti ini, terus dikuadratin. Nah, ini. Nah, elastic net itu rumusnya seperti ini. Ini ada alpha, ini ada lambda red, ini ada sum atau sigma ya, ada W, ada bobot seperti ini. Nah, terus gimana rumus elastic net ini mempengaruhi bobotnya agar tidak overfitting? Nah, caranya itu nanti ketika masuk ke dalam SGD, nanti kan seperti ini, data parameter gradient, data gradiennya akan dikurangin dengan parameter datanya langsung dan dikali dengan learning rate ditambah sama elastic net atau penaltinya. Nah, seperti ini rumusnya nanti pada saat updating bobotnya, parameternya. Nah, updating parameternya lah ya istilahnya. Kan parameter kan nanti isinya ada bobot, ada bobot, ada bias juga seperti itu. Nah, nanti ini akan mempengaruhi sekali ini. Ini akan sangat mempengaruhi perhitungan bobotnya, bahkan bisa mengurangi resiko overfitting seperti itu. Oke, kita lanjut ke dalam layarnya. Setelah kenalan dengan elastic net ya. Di sini saya buat ini layer ini. Nanti layer ini akan menampung semua parameter dari di dalam layernya ini ya. Di sini akan parameternya ada bobot dan bias di sini. Terus di sini ada built-in aktivasi juga. Ini tinggal kalian sebut di sini misalkan aktivasinya relu. Maka di sini akan terpanggil relu di sini ya. Terus selanjutnya ada ini
ada appending. Nah, appending ini seperti ini cara kerja appending, saya jelaskan. Nggak bisa, jadi saya bikin baru, nggak usah di save. Nah, sekarang saya jelaskan appending. Appending ini simple sebenarnya cara kerjanya. Di sini ada namanya bobot atau max ya, bisa kalian sebut lainnya. Sama seperti bobot lainnya, pakai random normal. Nah, tapi untuk input dari appending layer adalah inputnya adalah hasil merubah dari string ke int, seperti itu. Hasil dari merubah string ke integer. Misal di sini ada aku, seperti ini. Nah, ini akan diambil vocabnya. Ini kan vocabnya ya. Maka di sini akan ada 3. Misalkan ada 1 D, E, F, G, K, misalkan ini 11. Terus sini ada misalkan 22. Nah, jadi nanti isinya seperti ini. Inputnya 1, 11, dan 22. Kalian bisa memakai word vector atau kalian bisa manual ya untuk merubahnya menjadi integer ya. Seperti ini. Selanjutnya, ini akan dimasukkan ke dalam appending. Nah, nanti max-nya ini ya, data max-nya akan dirubah, nilainya dirubah berdasarkan ini, inputnya ini. Nah, nanti yang terkena perubahan dari inputnya itu akan dirubah seperti ini, akan dirubah menjadi inputnya. Jadi seperti ini, saya contohkan. Nah, di appending lookup, ada di appending lookup ya. Nah, di appending lookup ini kan kalian bisa lihat di sini self data ini yang terganti ya, jadi yang terganti oleh indeks tadi itu akan berubah ya. Jadi di indeks atau di appending lah, di appendingkan gitu. Seperti itu hasilnya. Nah, tapi teman-teman kalau ini ya, tapi kalau ini itu tidak inputnya tidak sesuai dengan vocab appendingnya, maka nanti itu tidak, appendingnya itu error, tidak bisa ya. Nah, cara mengakali ini itu bisa memakai namanya clipper. Nah, clipper ini akan ubah misalkan vocabnya itu sampai 10 aja. Nah, ini kan ada 22. Nah, clipper itu akan ada 11 juga di sini. Akan merubah nilai 1 ini akan menjadi 0 atau nilai sembarang yang pokoknya keluar dari situ, misalkan 9 seperti ini. Clipper akan merubah ya indeksnya seperti ini, maka akan bisa diinputkan ke sini karena indeksnya ada lah. Seperti itu appending simple. Selanjutnya di sini ada layer lagi yang namanya dropout. Nah, dropout ini menseleksi jadi ini dropout ini sama seperti relu, tapi relu ini kan menseleksi layer yang negatif ya. Jadi 0 yang negatif itu akan hilang. Tapi dropout ini akan menghapus menseleksi atau mengurangi perseptronnya. Ntar saya buat new lagi gitu. Nah, maksud saya. Nah, di sini misalkan dropout ya, drop D aja inputnya. Nah, maka nanti inputnya binomial, ini X binomial ya, binomial value binomialnya P ini adalah probabilitas
parameternya ya. Terus dibagi sama 1 dikurangi P. Nah, nanti dikali dengan inputnya. Seperti itu. Nah, ini nanti akan menghasilkan layer misalkan seperti ini ya memangnya ya. Misalkan hasil dari perhitungan layer pertama. Nah, saat di drop out nanti, terus ini bisa jadi seperti ini. Kan misalkan ini ada negatif, ini ada negatif. Nanti yang terseleksi itu tidak negatif aja. Misalkan ini jadi 0, negatif 0,2, ini bisa jadi 0 juga, ini bisa jadi 0,1, tereduksi bisa ya, karena masuk ke dalam rumusnya ini, drop out ya. Seperti itu. Kalau relu itu kalau misalkan di dalam sini itu ada yang negatif, ada yang positif, ada yang ini positif, ini negatif. Nah, yang negatif ini akan jadi 0 semuanya. Terus jadi nilai 0. Seperti itu. Kalau dropout tidak, ini diseleksi berdasarkan rumusnya di sini. Jadi dropout ini juga membantu untuk mengurangi, untuk mempercepat komputasi juga ya. Di sini ada layer normalization. Ini cukup kompleks juga layer normalization. Jadi untuk layer normalization ini itu rumusnya seperti ini ya. Di sini ada gamma dan beta. Di sini ada automatic, ini ada means, ada variance ya. Jadi ini dihitung means dan variance berdasarkan aksis dari inputnya. Nah, ini ada epsilonnya. Terus ini ada gamma dan beta, rumusnya seperti ini. Rumusnya normalisasi x dikurangi min ya, dari min dari inputnya bagi sama akar variance dari inputnya, terus tambah epsilon, variannya tambah epsilon, terus dikali dengan gamma dan tambah dengan beta, dan hasilnya adalah normalisasi. Dan di sini saya ada layer transformer juga. Ini lama nanti ya kalau saya jelaskan. Ini layer custom layer untuk yang banyak sekali dipakai untuk NLP ya, transformer. Ada multi head attention, ada head attention, ada scaled product. Nah, di sini saya juga buat optimizer. Nah, cukup simpel optimizernya. Sini penalti yang saya bicarakan tadi. Dan seperti itu untuk materi jaringan saraf tiruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.